ekspor dan impor di Provinsi Sumatera Selatan. Tadi kita sudah menyimak secara seksama bagaimana kondisi ekspor dan impor secara nasional yang telah disampaikan oleh Kepala BPS Republik Indonesia Bapak Dr. Suharyanto. Bapak Ibu peserta rilis yang kami hormati, adapun kondisi perdagangan luar negeri Provinsi Sumatera Selatan kondisi bulan Mei tahun 2021 adalah sebagai berikut. Kita mulai dari perkembangan ekspor, di mana pada bulan Mei tahun 2021 ini ekspor kita mencapai 359 juta US dollar. Namun demikian, kalau kita bandingkan dengan kondisi bulan April tahun 2021, angka ini mengalami penurunan sekitar 16%. Komposisinya baik migas ya maupun non migas gitu ya. Penurunan yang paling tajam terjadi pada sektor non migas, menurun sekitar 18,18%. Sedangkan untuk sektor migas, Provinsi Sumatera Selatan mencatat dalam angka yang positif dibandingkan dengan bulan April tahun 2021. Kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin, kondisi bulan Mei tahun 2020, kondisi setahun yang lalu Bapak Ibu semua, bahwa ekspor kita mengalami peningkatan yang cukup tajam, yaitu sebesar sekitar 50% ya. Jadi kondisi tahun ini kalau kita bandingkan dengan tahun 2020 kemarin, kondisi ekspor kita jauh lebih baik ya Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Ini adalah perkembangan ekspor Provinsi Sumatera Selatan dari bulan ke bulan mulai tahun 2019. Kalau kita konsentrasi pada kondisi bulan Mei ya, kita lihat itu di Mei tahun 2019 angkanya itu 380 juta US dollar. Kemarin di tahun 2020 di era pandemi COVID gitu ya, angkanya menurun tajam ke 240 juta US dollar. Nah, mudah-mudahan di tahun ini, tahun 2021, kita lihat ekspor kita sudah mulai bergairah kembali ya. Angkanya sudah hampir sama dengan kondisi tahun 2019 di bulan Mei tahun 2021 ini. Kalau kita rinci berdasarkan ekspor migas maupun non migas, Bapak Ibu sekalian ya, tadi sudah dijelaskan bahwa di ekspor migasnya kita mengalami peningkatan ya, sedangkan di ekspor non migasnya angka kita mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan April tahun 2021. Slide selanjutnya, ini kami sampaikan bahwa bagaimana kondisi ekspor Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan sektornya. Angka ini sangat baik, menjadi rujukan Bapak Ibu di stakeholder gitu ya, baik itu di pertanian, industri, pertambangan, dan yang lainnya termasuk migas. Kita lihat perkembangannya. Kalau kita dibandingkan dengan kondisi bulan April tahun 2021, hampir semua sektor ya, baik itu pertanian, industri maupun pertambangan, itu mengalami penurunan yang cukup tajam. Penurunan yang paling besar itu dialami oleh sektor pertanian. Adapun komoditasnya antara lain adalah kelapa, hasil hutan bukan kayu, ikan hidup, dan hasil budidaya. Itu komoditi di sektor pertanian yang pada bulan ini mengalami penurunan yang cukup tajam. Di sektor industri ya juga mengalami penurunan, komoditasnya antara lain kram rubber gitu ya, pulp, dan minyak kelapa sawit. Pertambangan juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan lalu. Komoditasnya antara lain adalah batu bara dan lignit. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bandingkan dengan kondisi
tahun lalu, bulan Mei tahun 2020, sektor pertanian itu adalah sektor yang paling menunjukkan peningkatan yang paling besar, lebih dari 200%. Begitu juga dengan sektor pertambangan gitu ya, meningkatnya 100% lebih, sehingga secara total kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, peningkatannya sekitar 49,31%. Secara general, ekspor non migas kita itu menyumbang sekitar 97% ya. Artinya tidak nyampe 3% yang disumbang oleh sektor migas. Di bagian bawah slide kami disajikan bahwa share sektor industri itu hampir mencapai 75%, artinya dominan ekspor kita itu berasal dari sektor industri. Selanjutnya sektor tambang gitu ya, 21,67%, baru diikuti oleh sektor migas, dan yang terakhir adalah sektor pertanian. Ini adalah sebenarnya sektor pertanian ini adalah sektor baru yang masih banyak peluang, sehingga ke depan tentu masih bisa ditingkatkan dan lebih survive dibandingkan oleh sektor-sektor yang lain. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan bahwa komoditi-komoditi apa saja yang mengalami peningkatan dan penurunan terbesar selama kondisi bulan Mei tahun 2021 ini ya. Yang mengalami peningkatan terbesar diantaranya adalah kayu dan barang dari kayu. Itu meningkatnya hampir 2,40 juta US dollar ya. Selanjutnya adalah kertas karton ya, itu adalah tisu ya. Oke, nanti diralat Bapak Ibu sekalian. Oh, komoditas yang lebih spesifiknya adalah tisu. Oke, sip. Sedangkan yang mengalami penurunan yang paling tajam adalah karet dan barang dari karet. Ini mengalami penurunan yang cukup besar gitu ya, sekitar 49,50 juta US dollar, diikuti oleh bahan bakar mineral, bubur kayu, dan lain-lain sebagainya yang bisa Bapak Ibu lihat di slide yang kami sajikan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat ekspor non migas berdasarkan golongan barang utama. Kalau kita lihat ya, perubahan dari bulan April ke bulan Mei 2021, baik dari segi nilai maupun volumenya ya, itu rata-rata mengalami perubahan negatif ya. Hanya beberapa golongan barang yang mencatat positif, yaitu kertas karton, kayu atau barang dari kayu, maupun produk farmasi. Sedangkan yang lain itu mengalami perubahan yang negatif, baik dari segi nilai maupun dari segi volume. Beberapa peningkatan dan penurunan ekspor ke negara tujuan pada bulan Mei tahun 2021 Bapak Ibu, yang mengalami peningkatan terbesar yaitu ke Tiongkok. Nilainya meningkat sekitar 9,34 juta US dollar. Selanjutnya ke Vietnam, Korea Selatan, dan Kamboja. Sedangkan yang mengalami penurunan selama bulan Mei tahun 2021 jika dibandingkan dengan kondisi bulan April, yaitu ke India, nilainya turun sekitar 22,44 juta US dollar, diikuti oleh Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Jerman, dan Belanda ya. Sedangkan pangsa pasar ekspor kita dari Sumatera Selatan menurut negara tujuan, kondisi dari Januari sampai Mei 2021 ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama, yang paling terbesar adalah Tiongkok. Itu nilainya sekitar 631,7 juta US dollar, 631,07, maaf saya ralat, dan share-nya sekitar 33%. Yang kedua, Amerika Serikat, nilainya sekitar 175,27 juta US dollar dan share-nya lebih dari 9%. Yang ketiga, terbesar ketiga adalah Jepang,
ya, nilainya 133,60 juta US dollar dan share-nya hampir 7%. Dan negara-negara selanjutnya 10 besarnya adalah Malaysia, India, Vietnam, Korea Selatan, Jerman, Kamboja, dan Filipina. Sehingga dengan demikian ekspor kita itu masih didominasi oleh bangsa ASEAN gitu ya, dan dilanjutkan oleh Uni Eropa. Slide selanjutnya kami akan menyampaikan dari mana sih barang kita itu diberangkatkan ekspornya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ada dari pelabuhan di luar Sumsel ya. Ini misalnya dari Lampung dan lain sebagainya gitu ya. Dari dermaga Kertapati, dari dermaga Pelaju, dan sebagian besar dari pelabuhan Bombaru. Walaupun kalau kita lihat kondisinya dengan bulan Mei tahun 2020, ada pelabuhan Bombaru itu presentasinya mengalami penurunan, begitu juga dengan dermaga Pelaju ya. Sedangkan pelabuhan di luar Sumsel itu angkanya agak meningkat sedikit jika dibandingkan dengan bulan Mei tahun 2020. Ini adalah dari mana barang-barang ekspor kita itu dimuat gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan menyampaikan informasi mengenai kondisi impor Provinsi Sumatera Selatan, dari Provinsi Sumatera Selatan gitu ya. Kondisi bulan Mei tahun 2021. Nilai impor kita di Mei tahun 2021 ini mencapai 65,61 juta US dollar dan turun sebesar 34,11% dibandingkan April 2021. Jadi ekspor kita turun diikuti oleh impor kita juga turun. Kondisi mantumannya baik migas maupun non migas itu juga mengalami penurunan ya. Yang paling besar penurunan terjadi di migas, angkanya hampir 80% lebih gitu ya. Sedangkan untuk non migas hanya sekitar 33,71%. Kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu, impor non migas kita masih mengalami peningkatan, sedangkan impor migas kita mengalami penurunan lebih dari 50%. Perkembangannya kita lihat di slide selanjutnya, Bapak Ibu sekalian ya. Kondisi bulan Mei itu, Bapak Ibu sekalian, kita bandingkan dengan kondisi 2 tahun terakhir. Bulan Mei tahun 2021 ini mencatat angka yang paling besar ya, walaupun memang dibandingkan bulan April dia mengalami penurunan ya. Jadi artinya dari segi tren di bulan Mei tahun 2021 ini mencatat angka yang paling besar dibandingkan Mei tahun 2020 dan Mei tahun 2019. Impor migasnya sendiri, Bapak Ibu sekalian, impor migasnya juga mengalami penurunan dan angkanya lebih kecil jika dibandingkan dengan Mei tahun 2019 maupun Mei tahun 2020. Artinya di kondisi bulan Mei tahun 2021 ini angkanya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kondisi 1-2 tahun ke belakang. Sedangkan impor non migas kita juga mengalami penurunan di bulan Mei ini dari 98,71 juta US dollar pada bulan April menjadi 65,44 juta US dollar di bulan Mei tahun 2021. Selanjutnya akan kami sampaikan impor Sumatera Selatan menurut sektor gitu ya. Yang pertama sektor konsumsi ya. Kita lihat mantumannya itu menurun tajam gitu ya, hampir 46%, tetapi secara tahunan angkanya meningkat luar biasa, lebih dari 150%. Sedangkan komoditasnya antara lain adalah sayur-sayuran, makanan hewan, barang plastik lainnya. Untuk bahan baku atau penolong juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi April tahun 2021. Namun jika dibandingkan dengan bulan Mei tahun 2020, angkanya meningkat sebesar hampir 60%. Komoditasnya antara lain pupuk, peralatan listrik, barang dari logam,
dan lain sebagainya. Untuk barang modal, Bapak Ibu sekalian, baik month-to-month maupun tahunan mengalami penurunan ya. Komoditasnya antara lain mesin untuk keperluan umum, generator uap bukan kettle pemanas gitu ya, karoseri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Itu komoditasnya. Sehingga struktur impor menurut penggunaan barang ini, barang modal lebih dominan gitu ya, sebesar 51,85%. Komposisinya barang modal 51,85%, barang konsumsi 1,40%, sedangkan bahan baku penolong sebesar 46,75%. Bapak Ibu, kita akan melihat golongan barang apa saja yang mengalami peningkatan dan penurunan selama kondisi bulan Mei tahun 2021 dibandingkan dengan April tahun 2021. Kita lihat yang meningkat dulu. Di antaranya adalah pupuk gitu ya, nilainya sekitar 3,5 juta US dollar. Dilanjutkan dengan bubur kayu atau pulp, benda-benda dari besi dan baja, plastik dan barang dari plastik. Selanjutnya adalah garam, belerang dan kapur. Itu yang mengalami peningkatan. Sedangkan yang mengalami penurunan yang terbesar adalah mesin-mesin pesawat mekanik, mesin peralatan listrik, lokomotif dan peralatan kereta api, selanjutnya besi dan baja, dan yang terakhir adalah bahan kimia anorganik ya. Nilainya juga cukup beragam. Next, ini adalah impor non migas kita menurut golongan barang utama ya. Kita lihat perubahan nilainya ya, ada beberapa yang tercatat negatif gitu ya, diantaranya mesin-mesin pesawat, mesin peralatan listrik maupun lokomotif dan peralatan kereta api, serta besi dan baja. Itu yang mengalami perubahan negatif jika kita bandingkan dengan kondisi April tahun 2021. Dari sisi volume, alhamdulillah semuanya beragam juga gitu ya, hampir sama trennya. Jadi kalau nilainya turun ya volumenya juga ikut turun atau sebaliknya. Selanjutnya kita akan melihat peningkatan penurunan terbesar impor dari beberapa negara asal. Yang meningkat tajam itu impor dari Kanada ya. Nilainya hampir 2,45 juta US dollar. Selanjutnya dari Jordania ya. Nilainya 0,43 juta US dollar. Sedangkan yang mengalami penurunan terbesar dari Tiongkok, dari Australia, dari Jerman dan Malaysia ya, dan negara-negara lainnya. Kita lihat pangsa impor menurut negara asal kita ya, dari Januari sampai Mei tahun 2021 ini masih Tiongkok yang mendominasi gitu ya, dengan share 72,82%, diikuti oleh Malaysia di urutan kedua dan Kanada di urutan ketiga ya. Sedangkan negara-negara lain itu juga merupakan pangsa impor kita yang 10 besar gitu ya. Artinya di samping ini juga masih ada pangsa impor kita yang tidak kami tampilkan di sini. Ini hanya yang 10 besarnya saja. Baik Bapak Ibu sekalian, informasi selanjutnya kita sudah menyampaikan tadi mengenai ekspor, impor. Lalu kita akan melihat bagaimana sih neraca perdagangan Sumatera Selatan pada bulan Mei tahun 2021 ini. Neraca perdagangan kita pada Mei tahun 2021 ini ada beberapa negara yang kita mengalami surplus, diantaranya Tiongkok itu surplusnya mencapai 80,73 juta US dollar. Yang kedua di Amerika ya, neraca perdagangan kita dengan Amerika masih mengalami surplus sebesar 30,7 juta US dollar, dan Korea Selatan nilainya sebesar 23,36 juta US dollar. Sedangkan neraca perdagangan yang mengalami defisit ya pada bulan Mei tahun 2021 ini di antara lain Jordania gitu ya, karena kita ada impor doang, nggak ada ekspornya gitu ya. Polandia juga seperti itu, dan Belarusia. Sehingga secara total
neraca perdagangan Provinsi Sumatera Selatan bulan Mei 2000